Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya dan atas nikmatnya, atas nikmat kesehatan sampai malam ini kita bisa berjumpa kembali dan nikmat Islam, nikmat iman yang kita bisa rasakan sampai hari ini. Sound kecil, mohon maaf sebentar ya. Mm-mm. Baik, cek apakah suara saya sudah jelas? Mbak Elis, apakah suara saya jelas? Jelas, sudah jelas. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atas wasilah beliau kita dapat mencapai zaman terang benderang ini dari zaman jahiliyah sebelumnya. Baik, berjumpa kembali dalam silaturahmi Askar pada malam hari ini. Kita mulai tepat waktu, insya Allah tadi pukul 7.45 sudah diawali dengan sholawat magnet rezeki dan juga himne santri pesantren Khairul Rozikin. Dan seperti biasa saya ditemani oleh teman-teman Yayasan Khairul Rozikin, ada Mbak Elis, ada Ustadz Ali sudah masuk, Alhamdulillah, ada Ustadz Ali Murtado, kemudian ada Mbak Elis, ada juga Mbak Hilda, nanti menyusul ada Mas Robi, dan juga malam ini spesial insya Allah Ustadz Ali Murtado bersama dengan Ustadz Abus Al-Halimi insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, eh tanpa berpanjang kalam seperti biasa untuk pertama nanti akan diawali oleh Mbak Elis ya untuk menyampaikan program-program yang sedang aktif, so program-program yang sedang berlangsung. Kemudian ada penyampaian dari Ustadz Ali Murtado untuk memberikan nasihatnya, memberikan pemaparannya, memberikan motivasi untuk teman-teman Askar semua. Dan kemudian ada juga penyampaian berikutnya dari Ustadz Abus Al-Halimi tentang beliau memberikan tema tentang kapan keajaiban datang, luar biasa ya. Baik, langsung saja kita ke acara pertama kita dari Mbak Elis. Silakan untuk Mbak Elis untuk menyampaikan program-program yang sedang berjalan dan ada update apa untuk bulan ini. Silakan Mbak Elis. Ya, baik. Terima kasih Mas Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua pejuang askar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah luar biasa dahsyat ya. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali ya eh, bersama tim Yayasan Khairul Razikin dan juga bertemu dengan para pejuang askar yang saya cintai. Wah. Ya, boleh ketik-ketik dulu ini yang sudah hadir dari mana saja. Boleh diketik dulu yang sudah hadir dari mana saja ini. Ada siapa ini yang pertama tadi ada Bapak Andi, Masya Allah. Bapak Andi ini dari Sulawesi ya kalau nggak salah ya, yang waktu itu menang dapat hadiah dari Budia. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ada Bu Eka Lampung, Masya Allah. Bu siapa lagi nih? Ada Bu Adinda Yugo, ada Bu Anita, ada Bu Erni, selamat datang dari Solo, dari Bu Isna. Alhamdulillah, ya. Ada Bu Erni Purnama, ya ada yang dari Cilegon, Masya Allah, Alhamdulillah seluruh Nusantara bergabung di acara yang Insya Allah penuh berkah ini, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Eh, baik, Ayah Bunda, untuk saat ini saya ingin menyampaikan untuk program yang spesial ya. Ada program spesial ya, betul Mas Halid ya.
Ya, ada program spesial untuk yang kemarin, alhamdulillah ya. Eh, kita sudah dibersamahi oleh gurunda kita, Ustadz Nasrullah, ya, untuk program perluasan pesantren, ya, ada program wakaf perluasan pesantren yang dimulai dari 1 meternya itu 4,5 juta, ya. Kita bisa mulai dengan dari yang receh, ya, yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mas kemarin. Itu untuk yang dimulai dari yang receh, alhamdulillah. Khusus untuk pejuang askar, ya, untuk pejuang askar bisa mendapatkan ujroh sebesar 5%. Yeay, alhamdulillah ya. Khusus untuk wakaf eh, bisa mendapatkan ujrohnya sebesar 5% ya. Untuk wakaf tanah bangunan perluasan pesantren Khairul Razikin. Ya. Untuk yang selanjutnya, program yang masih berlangsung ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua, khususnya pejuang askar yang sudah mensyiarkan zakat, infak, sedekah untuk program-program dari Yayasan Khairul Razikin. Ada 2.000 sarung untuk santri, kemudian untuk support pengadaan kitab, dan juga yang paling best ini ya, wali asuh, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron untuk Bapak Ibu semua yang sudah syiar. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal jariah Bapak Ibu semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Kemudian ada lagi untuk program yang best juga selain wali asuh ada sedekah subuh ya. Sedekah subuh untuk santri penghafal Al-Qur'an. Masya Allah ini luar biasa banget ya. Eh, Program yang sangat dicintai untuk oleh pejuang askar ya ini khususnya. Terima kasih jazakumullah khairan kathiron untuk ayah bunda semua yang sudah syiar eh, zakat, infak, dan juga sedekah, dan juga program-program semua yang ada di Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan masih banyak lagi untuk program-program lainnya ya. Untuk zakat, untuk kebutuhan santri pun juga masih berjalan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan selalu menaungi Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi selanjutnya, ya. Nah, yang spesial ini ada sedekah dinar ya. Nah, sedekah dinar ini spesial khusus untuk eh, Bapak Ibu pejuang askar yang menjadi wakil resmi atau WR ya, WR dan juga SBNR sahabat bisnis magnet rezeki. Spesial untuk saat ini poin khusus sedekah dinar ada kenaikan. Alhamdulillah ya. Untuk yang biasanya 1 dinar itu kita di 100 poin. Alhamdulillah jadi naik Bapak Ibu ya. Naik untuk 1 dinarnya menjadi 150 poin. Kemudian untuk yang setengah dinarnya yang lalu itu kurang lebih 50 ya. 50 sekarang menjadi 75 poin. Kemudian untuk yang seperempat dinarnya yang sebelumnya 25 poin sekarang menjadi 35 poin. Kemudian 1/8 dinar yang sebelumnya 12,5 menjadi 15 poin. Ya, silakan Bapak Ibu yang menjadi WR atau SBMR untuk bisa bergabung ya untuk sedekah dinarnya. Eh, ini hadiah ya, untuk hadiah poinnya ada khusus spesial untuk WR dan juga SBMR yang menyedekahkan dinarnya melalui pesantren Khairul Razikin. Mungkin cukup untuk saya, untuk penyampaian programnya yang sudah berjalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran untuk para pejuang askar. Semangat selalu, semangat melakukan kebaikan, semangat selalu syiar bersama pejuang askar. Terima kasih Mas Halid, saya kembalikan ke Mas Halid.
Baik, terima kasih Mbak Elis atas penyampaian program-programnya. Jadi, program kami ini termasuk syiar, kalau kata Ustadz Nasrullah, sebagian dari 7 syiar Magnet Rezeki ya. Ada yang tahu 7 syiar itu apa aja? Boleh ketik-ketik ya. Ada syiar ilmu, ada syiar emas, ada syiar santri, ada syiar properti, ada syiar halal, kemudian ada syiar haji umroh, dan ada syiar ziswaf. Ada 7. Jadi ziswaf ini termasuk bagian dari syiar magnet rezeki gitu. Baik, silakan Bapak Ibu, dioptimalkan program-program yang sudah ada, insya Allah menjadi program-program kebaikan dan mengajak orang-orang lain untuk berpartisipasi, support untuk pesantren Khairul Razikin gitu. Baik, selanjutnya acara selanjutnya. Oh ya, nanti juga di akhir tidak lupa kami sampaikan bahwa nanti ada kuis lagi ya. Pekan lalu itu banyak yang bilang, "Oh, seru kuisnya Mas," gitu. Yang banyak dong kuisnya. Nah, ini nanti kuisnya lebih banyak dari bulan lalu, insya Allah, dan hadiahnya sama MR Gold gitu, luar biasa. Baik, selanjutnya kita ke sebelum ke Ustadz Abus, kita ke Ustadz Ali terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya, untuk motivasinya untuk para pejuang Askar di malam hari ini. Tafadhol Ustadz Ali Murtado. Baik, terima kasih Kang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallim ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min ma'at rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah Kang Khalid, terima kasih, dan Mbak Elis, Mbak Hilda, Mas Robi. Masya Allah, wajahnya beda Mas Robi hari ini. Masih wajah tanah suci, baunya juga dari tanah suci banget ini. Dan yang sama-sama kita hormati juga saat ini hadir bersama kita. Kemarin bersama guru kita Ustadz Nasrullah, sekarang Ustadz Abu Zahra Halimi, Masya Allah. Berkah sekali majelis kita, penuh dengan keberkahan. Hari ini saya hanya mukadimah saja. Nanti Pak Ustadz Agus Al Halim akan sebanyak menyampaikan pada kita motivasi-motivasi bagaimana mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Saya hanya menguatkan apa yang disampaikan Mbak Hifda Elisa barusan, bahwa hari ini ayah Bunda berbahagialah ketika Allah memilih kita menjadi orang, menjadi wasilah kebaikannya. Kalau guru kami pernah menyampaikan doa yang sering diucapkan ketika beliau kami sedang ngaji bersama, Allahumma a'izzana bil Islam wa izzal Islam bina. Ya Allah, muliakanlah kami dengan keislaman. Jadi ketika kami sudah masuk Islam, kami mulia. Gara-gara apa? Islam telah tertanam dalam hati kami. Wa izzal Islam bina. Dan ya Allah, muliakanlah Islam dengan kami. Ketika Islam ini naik, Islam ini semakin dimuliakan oleh para manusia gitu kan, dan kami menjadi wasilah orang yang memuliakan Islam ini. Maka menjadi wasilah kebaikan itu Masya Allah ya Bunda semuanya. Yang hari ini ada banyak beberapa santri yang sudah menjadi hafiz Quran, dan apa namanya, mereka belajar di sini gitu kan. Di sini mereka sedang belajar bagaimana mentauladani baginda Rasulullah, menghafalkan ayat-ayatnya Allah, menjadi cari tokoh-tokoh masa depan yang insya Allah akan menjadi penguat di dalam Islam, pemulia ala Islam. Maka ketika kita menjadi wasilah kebaikan tersebut, maka berbahagialah ketika Allah memilih kita semuanya. Dan Ibu dan Allah, izin menyampaikan hari ini masih jumlah santri 260 santri dan putra 140-an, putrinya 120 santri, dan tadi pagi Masya Allah putrinya dapat keajaiban jalan-jalan ke Ancol gitu, ke Dufan, eh, ditraktir selipasnya ya, ditraktir oleh Ustadz Nas gitu kan, ajaib sekali. Jalan-jalan langsung ke Dufan banyak sekali gitu kan, ada Buddha Ucu juga sebagainya gitu ya. Eh, Terus yang di Putra ada 140-an, dan mereka saat ini sedang berjuang untuk persiapan masuk PTN mereka masing-masing dengan impian kampus mereka yang mereka harapkan. Kalau kemarin ada beberapa santri yang sudah alhamdulillah berangkat menuju ke Mesir, dan ada yang diterima di Hajj University Belanda gitu kan. Ponakan Ustadz Nas juga dulu hafiznya di pesantren ini, dan Masya Allah gitu ya. Ini calon-calon tokoh masa depan kita gitu ya. Ketika nanti kita sudah kembali pada hadirat Allah, semoga amal jariah ketika mereka menjadi tokoh dan kita menjadi wasilah kebaikan bagi mereka, maka semoga amal jariah terus mengalir sampai hari ini. Maka bangga dan berbahagialah kami para guru, senang banget sering menyampaikan pada santri gitu kan, kepada para guru apa yang kami harapkan menjadi guru. Yang kami harapkan adalah ketika kami nanti meninggal, amal jariahnya terus ngalir
Berkah apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan pun sama kalau ayah bunda menjadi wasilah kebaikan bagi para santri yang hari ini bisa bersekolah gitu kan, dengan gedung-gedung yang alhamdulillah penuh dengan kemudahan, gedungnya juga indah-indah. Bahkan testimoni para santri, apa sih yang buat kalian nyaman di pesantren? Ini Ustaz, satu makanannya gitu cocok. Yang kedua adalah bangunannya beda dengan pesantren yang lain, bagus-bagus Ustaz gitu kan. Ustaz Rasul memang nggak main-main di area situ, beliau serius untuk area sana. Dan memang juga kita majelis keajaiban kegiatan Allah orang kan. Kita bisa buka presesinya. Bahkan nanti detail akan dijelaskan oleh Ustadz Abus kapan keajaiban datang. Nanti jawabannya dengan Ustadz Abus. Hanya menyampaikan bahwa ketika kita dijadikan wasilah kebaikan bagi para santri ini, maka disitulah ada potensi keajaiban akan datang. Dan yang kedua, Ustadz Abu Sahal ini semoga nanti minta supportnya juga dari ayah semuanya. PKR selanjutnya akan hadir, PKR Subang Insya Allah Ustadz Agus ya, bersama tim, beliau tidak sendiri, belum bawa tim besarnya gitu kan, akan mensupport satu lagi PKR yang mungkin menjadi terbesar secara lokasi 42,25 hektar itu di Subang dekat dari Ashifa Boarding School. Insya Allah akan dibangun segera insya Allah ya setabus. Dan nanti mohon doanya dari bunda semuanya, semoga PKR-PKR yang lain juga bermunculan, kebaikan-kebaikan terus tertebar di mana-mana, anak santri dimanapun berada yang mereka mengharapkan bisa masuk ke pesantren bisa diterima semuanya. Kayak tahun lalu itu pendaftaran untuk SMP-nya saja yang ikhwan itu kuotanya 20, yang daftar 95. Jadi yang keambil hanya sekitar 25%. 75%-nya belum bisa diterima. Karena memang kuotanya sangat terbatas. Maka berharap nanti ada banyak pesantren Khorozikin gitu ya yang bisa hadir. Jadi bisa menerima lebih banyak lagi para santrinya. Wallahu alam bishawab, itu saja mungkin mukadimah dari saya. Nanti selanjutnya kita akan tanya jawab, kita akan bertolabul ilmi malam hari ini bersama Ustadz Abus Al-Halimi. Begitu Kak Khalid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Ali Murtado atas mukadimahnya pada malam hari ini. Dan insya Allah ya, kebaikan demi kebaikan, kesempatan berpartisipasi dalam kebaikan semakin melebar ya. Dan eh, tadi dibilang kuota santri terbatas, insya Allah kedepannya akan bertambah kuota santri ya. Ada perluasan wakaf, kemudian ada PKR Subang, dan insya Allah ada PKR-PKR lainnya yang akan terbangun nanti insya Allah. Baik, bulan lalu kita sudah bersama gurunda kita Ustadz Nasrullah yang membahas tentang ayat amil zakat ya, tentang At-Taubah ayat 103, bahwasanya menjadi amil zakat itu suatu tugas mulia, eh, tugas Allah yang diturunkan langsung melalui ayat Al-Quran yang bisa mensucikan jiwa, menenteramkan jiwa, dan memudah terkabulnya doa gitu. Dan kali ini kita akan bersama gurunda kita juga, Ustadz Abus Al-Halimi, tentang bagaimana kapan keajaiban itu datang gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan dari ayah bunda, kok saya belum ajaib ya? Oh, kok saya udah jadi askar tapi belum ajaib ya? Saya sudah terumbu karang, sudah jurus matematika, kok belum ajaib? Nah, kapan sejatinya keajaiban itu datang? Kita sambut bersama gurunda kita Ustadz Abus Al-Halimi. Assalamualaikum Ustadz Abus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz Abus kami persilakan Ustadz. Jazakumullah Khalid dan Ustadz Ali Murtada Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Itu Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah nahnu sa'id jiddan, kita bahagia, kita terus menjaga energi bahagia kita ya, karena dengan kita menunjukkan kebahagiaan kita, kesyukuran kita, bahkan mengingat-ingat atas apa yang Allah beri, itu yang membuat akhirnya turunnya kucuran nikmat Allah makin dahsyat untuk kita. Keajaiban, nikmat, rezeki ya akan ditambahkan bagi orang-orang yang bersyukur. Refleksi syukur diantaranya adalah dengan sering-sering mengingat nikmat.
Jadi kalau hari ini masih ada yang sering-sering mengingat atas persoalan masa lalu, apalagi mengingat orang yang mencibir atau memfitnah kita mungkin, nah itulah yang membuat kita akhirnya rezeki nggak suka sama orang-orang yang gini, ya kan? Maka ini Masya Allah ada 27 orang, wah startingnya 27 ini Masya Allah, pahala berjamaah ini, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan gerakan para askar yang kita lakukan secara berjamaah ini, bukan hanya satu lidi lagi, tapi ratusan bahkan nanti ribuan lidi, kita bisa menyapu bersih, ya, menyapu bersih dosa-dosa kita, ya, peristiwa yang menjadi perisai-perisai kita dan orang-orang sekitar kita, khususnya dalam hal apa? Ya, hartanya, agar ya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita menjadi amil zakat, ya, wasilah kebaikan seperti apa yang tadi guru kita yang kita sama-sama cintai Ustaz Ali Murtada sampaikan, ya. Nah, saya diberi waktu sebenarnya 30 menit. Nah, sekarang berarti tinggal 20 menit, ya. Nah, lebih juga nggak apa-apa Ustaz. Lebih nggak apa-apa, Ustaz, ya. Alhamdulillah nih, anak sebenarnya seharian juga nggak ngantor, ya, bed rest spesial untuk karena diundang Ustaz Ali Zoom malam ini gitu ya. Jadi langsung fit gitu ya. Karena para pejuang ini kan askar. Kalau kalau di mana Haramain askar itu kan yang tegas-tegas, pejuang-pejuang yang ada di Haramain. Beda dikit ya, askar sama askar. Ini amil zakat khairul razikin, Masya Allah. Wah, kelihatannya bertambah terus nih Ustaz, Masya Allah. Ini teman-teman sini sudah tergabung semua menjadi askar ya. Mungkin juga ada yang spill keluarganya atau temannya akhirnya ikutan juga. Nanti bisa bergabung ya, Khalid ya. Yang mau bergabung caranya gimana? Nah, mungkin share di komentar linknya kali. Siap, Ustaz. Yang linknya biar yang mau gabung jadi askar. Benefitnya apa nanti di akhir akan disampaikan. Ya, selain pahala, ujroh dan lain sebagainya nanti yang disampaikan di akhir sesi. Maka izinkan saya justru di kajian kita, silaturahim kita pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada apalagi ini Jumu'ah Mubarakah, malam penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayam, sebaik-baik hari, ya, tiada lain adalah hari Jumat, kita berkumpul di sini sesama amil zakat khairul razikin atau askar. Bapak Ibu teman-teman, askar yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Ustadz Ali membersamai, saya harus nyamain frekuensi sedikit ya. Ustadz mohon dikoreksi karena antum ahli sirroh. Saya tiba-tiba kepikiran tadi sebuah pertanyaan, terus teringat juga dengan satu kondisi di mana Nabi dan sahabat Abu Bakar mengalami kondisi-kondisi yang bertanya seperti sekarang ini kita mungkin banyak mempertanyakannya. Ya, saat kita sudah menjadi pejuang keajaiban, apalagi yang sudah riset praktek ilmu magnetisme berkali-kali, ya, yang udah bahkan garpu talanya bolak-balik sampai garpu sendok semua ikutan juga. Nah, yang kayak gitu-gitu lantas bertanya, pertanyaannya, kapan keajaibannya Ustadz? Gitu kan. Kapan keajaibannya Ustadz? Gitu kan. Nah, mending kalau nanyanya ke saya, atau ke Ustadz Ali, ya, atau di sini ke siapa? Oh, ada ini nih, yang baru pulang umroh. Ada Masya Robi. Ustadz Robi, Masya Allah. Masya Allah. Karena kira, ini tadi kaget, karena kira ada Habib Umar tadi kan masuk sini. Karena udah deg-degan aja. Masya Allah. Nanti minta doanya loh ini. Ya, dari yang baru umroh nih, Masya Allah, Pak Haji. Nah, kembali ke tadi, pertanyaan ini seringkali muncul ke kita, ya. Kalau ke kami masih wajar gitu kan. Tapi jangan sampai ini sering-sering disampaikan kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ya Allah, kapan pertolonganmu hadir ya Allah? Kapan keajaibanmu datang untukku ya Allah? Ya, untung Allah nih Maha Pemurah ya, pengasih, Maha Penyayang gitu ya. Ya, kalau saya ada orang nih, misalkan ada orang yang udah saya kasih mulu gitu kan, kasih makan tiap hari, dikasih gaji, dikasih bonus gitu kan. Terus Ustaz, aneh belum pernah antum kasih makan gitu. Itu kira-kira gimana? Kalau saya gitu kira-kira gimana? Pengen minta di gini kan, pengen diketak gitu kan. Ya, ini Allah Maha Penyayang gitu. Nah, kita seringnya tuh nginget-nginget apa yang belum, pertama nih, 3 hal yang menjadi perisai rezeki ini, catat
ketik di komen biar kita terbuka perisai-perisai yang perlu kita istighfari. Ya, jangan-jangan perisai rezeki kita ini 3 hal ini yang belum kita lakukan sebagai bukti orang yang bersyukur gitu. Ya, yang pertama yang keluar dari lisan kita, pikiran kita sehingga menjadi law of projection (LOP), ya. Yang kita ingat ini hanyalah apa yang belum kita dapat. Ya kan? Makanya ilmu makan rezeki bagus banget. Ya, atas apa yang menjadi cita-cita kita, impian kita itu biar enggak sering zikir BMW, misalkan kan saya mau BMW. Kan kita biasanya kalau diajarin di luar sana tuh BMW, 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 BMW. Zikirnya zikir BMW coba. Malu sama Allah, padahal mudah banget bagi Allah ngasih itu kan gitu. Nah, agar gitu di switching atau ditenangkan kemauan atau hasrat ini biar nafsunya juga terbendung gitu ya, menjadi yang mutmainnah, nafsunya jadi nafsu yang tenang dengan tawasul bil Quran. Kita dapat ayatnya. Jadi saat saya ingat BMW misalkan, langsung keinget ayatnya apa. Jadi ingat Allah lagi kayak gitu. Nah, makanya ini di switching nih ya. Ingat apa-apa yang belum kita dapat. Ya, ini yang membuat kita galau nanti akhirnya. Ya. Terus yang kedua, mengingat-ingat ya kegalauan masa lalu atau kondisi-kondisi dari masa lalu sampai saat ini yang belum ada perubahan signifikan. Akhirnya ujungnya apa isinya? Keluhan. Ya, keluhan-keluhan itu yang membuat kita akhirnya nggak lapang rezeki. Karena indikator orang yang diberikan kelapangan rezeki itu lapang dadanya. Bagaimana mau Allah berikan rezeki yang banyak kalau masih sempit dadanya? Ya kan? Maka saya sering sampaikan expand your capacity. Kapasitas kita itu untuk bisa menerima rezeki yang das itu harus di-expand gitu. Harus diperlebar. Kalau saya cuma punya 1 gelas begini, maka takaran rezeki saya cuma 1 gelas. Gitu kan. Tapi kalau saya expand, berarti saya harus menyiapkan galon, bahkan bergalon-galon ya untuk menjadi manfaat bagi banyak orang kan gitu. Maka saya harus expand wadah saya. Nah, mulai dari kelapangan dada. Nah, caranya dengan membuka perisai berupa kegalauan. Nah, caranya gimana? Itu ikut training magnet rezeki itu. Tanggal berapa yang terdekat ya Ustaz ya? Ya ini, besoknya ada camp insya Allah. Camp tuh tanggal 25 Ustaz. 25-26 Ustaz. Sabtu 26. Minggu. Nah, ikut tuh langsung dengan guru kita Ustaz Nasrullah. Ikut ya. Ini istri saya kami mau riset ntar nih Masya Allah. Ini penting Bapak Ibu ya. Ikut terus untuk biar nambah lapang dadanya, biar nambah terbuka gitu ya. Nah, terus yang ketiga nih yang jadi perisai rezeki ini apa? Yang diingat ya justru nikmatnya orang lain. Ini yang membuat kita makin tidak lapang dadanya. Ya, tangga tiba-tiba yang dari motor berubah jadi Avanza, langsung lah mulai julid-julid. Duit dari mana tuh? Itu kan di tukang sayur sama bapak-bapak satu RT ngopi itu Pak ya, tiba-tiba berubah ada motor gitu ya. Ada dari motor tiba-tiba jadi punya mobil. Dia bisnis apa ya? Gini-gini. Gitu kan? Terus tiba-tiba Avanza berubah jadi Alphard, sementara kita masih punya Al-Fatihah doang gitu kan. Alphard ya Allah gitu kan udah mulai. Kayaknya tuh nyebarin fitnah. Pak, Bu, itu kayaknya tetangga kita nyimpen tuyul kayaknya. Ya tiba-tiba Alphardnya nggak ganti. Nambah mobil lagi gitu kan, sport. Udah. Orangnya bahagia, kita masuk ICU. Nah, yang kayak gini-gini kan lucu. Ya. Nah, kadar kita itu yang bisa tahu ada diri sendiri. Maka 3 hal ini, yuk kita eliminir. Ya. Terus, kenapa kalau kita kita biarin itu aja bersemayam, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya itu yang membuat akhirnya pertanyaan mata Nasrullah, kapan pertolongannya Allah, kapan keajaiban datang itu, ya itu menjadi pertanyaan yang nggak bisa kita mampu jawab seumur hidup kita. Naudzubillah, subhanallah. Ya, naudzubillah, subhanallah. Ya, nah kaitannya dengan pertanyaan ini yang saya sampaikan pernah juga dikatakan ya oleh teman-teman kita di Magnet Rizki, banyak yang gitu juga gitu kan, udah ngamalin kapan Nasrullah gitu ya. Nah, Al-Fakir pernah teringat dengan satu kisah gitu ya, di mana saat
Nabi Muhammad SAW dengan sahabat. Siapa yang menemani sahabat Nabi yang menemani beliau saat dikejar-kejar kafir Quraisy, ya, lalu bersembunyi di satu gua namanya Gua Thur, ya. Nah, siapa yang bisa jawab dapat minum di rumahnya? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, betul Pak Supriyanto, terima kasih jawabannya. Ya, biar semangat, biar cerita yang semangat, kita kasih love dulu yuk. Nah, kayak gini tuh, saya kasih contoh. Nah, react. Bisa pencet react nggak teman-teman semua? Nah, gini biar semangat. Reaction. Wah, oke, karena kita pecinta, kita kan semua sih PNS ya, pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pecinta Nabi. Kan di sini orang-orang yang ikut mengambil zakat, yang ikut mensiarkan dinar, ya kan, yang ikut mengamalkan ilmu-ilmu akhir zaman seperti magnet rezeki ini, gitu ya. Wah, terima kasih diresum oleh Bu Linda ini ya. Jazakillah. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, askar yang disayang Allah, saat dikejar-kejar itu, Anda pasti tahu dong, karena diiming-imingi ya dengan ratusan onta bahkan, gitu ya. Siapa yang bisa menghadirkan Rasul hidup atau mati, gitu ya. Nah, saat itu Rasul dikejar-kejar dengan sahabatnya namanya Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, sampai akhirnya ada yang bisa mengendus, atau biasanya kan kalau di militer itu ada ahli strategi. Nah, ini bukan mata-mata ya, kita sebut saja orang yang suka mencari jejak lah gitu ya, pencari jejak gitu ya. Nah, sampailah dia di mana tempat gua di atas daripada gua tempat Nabi bersembunyi gitu ya. Gitu. Nah, saat itu Abu Bakar, Nabi kan manusia juga gitu ya. Manusia juga tentu ada kekhawatiran. Kekhawatirannya ini ya kelihatan gitu. Ini kalau tinggal nengok ke bawah aja gitu ya, itu sudah pasti kelihatan. Nah, ini kisah ini familiar sekali. Ya, kisah ini familiar sekali. Kondisinya mirip-mirip lah kalau kita mungkin lagi mau dihadirin atau lagi ngadepin debt collector, gitu-gitu lah. Suasananya tuh, suasana batinnya tuh kayak gitu. Atau lagi ujian gitu ya, terus udah waktunya udah habis, jawabannya masih setengah yang kita berhasil gitu ya, berhasil tulis gitu. Wah, itu tiba-tiba gemeteran gitu kan, nggak tahu kenapa semua itu gemeteran, nggak ada yang bisa nenangin kecuali ya selesai itu kondisinya kan gitu ya. Nah, mirip-mirip kayak gitu ya. Ya Allah, kapan keajaiban, tolonglah keajaiban, ya Allah, tolong keajaiban, ya Allah, kayak gitu ya. Ya, nah itu pasti ada kondisi-kondisi di mana kita posisi seperti itu, bahkan sampai about to give up gitu ya, sampai kita seakan-akan udah mau putus asa gitu ya, udah mau putus asa banget kayak gitu. Nah, saat itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang menariknya adalah ya Allah turunkan akhirnya pertolongannya. Pertolongannya itu bukan yang kayak kita kan mau keajaiban, pertolongan itu kalau udah 5 miliar per bulan baru kita sebut keajaiban itu Ustaz kan gitu ya. Kalau belum 5 miliar bukan keajaiban. Kan kita kadang terlalu muluk-muluk ke situ ya. Tapi coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keajaiban ya. Kalau tidak diberikan 3 keajaiban pertolongan yang Allah ini, ya selesai udah. Gitu kan? Abu Bakar, Nabi, selesai. Ya, kisah ini nggak menjadi kisah yang patut kita ambil menjadi sebuah ibrah. Ya, nah saat itu ya Allah turunkan ya 3 pertolongan, 3 keajaiban yang nampak sederhana tapi powerful banget. Ya, yang pertama adalah siapa yang tahu? Ya ada 2 hewan yang membantu yang menjadi pipa keajaiban kayak anda inilah gitu kan. Ya, yang pertama seekor ya burung merpati yang di situ dia bersangkar gitu ya, tidak terusik ya, nampak tidak terusik. Kalau terusik pasti nggak mungkin dia bisa bersangkar di situ itu burung merpati. Kemudian ada laba-laba yang membuat sarang di depan goa itu gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga justru kesombongan atas ketinggian ilmu orang yang mencari jejak kafir Quraisy itu. Kenapa? Nah iya, kalau bukan karena kesombongan dan ketinggian ilmunya, ya mungkin ya malah justru
Rasul dan Nabi nggak dapat pertolongan Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman tiba-tiba sekarang ada yang mencemooh, ada yang merendahkan, ada yang memfitnah, bisa jadi itu pertolongannya Allah loh, gitu. Ya, iya bisa jadi pertolongan Allah. Ya, nah kan karena ketinggian atau kesombongan ya pencari jejak ini dengan ilmu intelijennya atau ilmu eh, mengendus jejaknya, dia melihat gitu kan, wah nggak mungkin ada orang bersembunyi di bawah gua ini, orang jelas-jelas ada burung yang bersangkar, pertama merpati itu, yang kedua ada sarang laba-laba dan sarang laba-labanya utuh. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua askar yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ya coba kita mentadaburi Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Yang ada Al-Qur'an terjemah atau HP-nya boleh dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalu min qablikum. Ya, masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata nasrullah. Ya. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Yang terjemahannya secara bebas saya sampaikan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kita kan ahli-ahli surga nih insya Allah, calon-calon penghuni surga gitu kan. Nah, apa kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu tuh cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, ya, lalu diguncang dengan berbagai cobaan, zulzilu. Kondisinya tuh kalau teman-teman tahu surat Az-Zalzalah, ya itu kan gempa bumi artinya. Ini kondisinya berguncang sekali, gitu ya. Seperti Nabi dalam gua dengan sahabat Abu Bakar berguncang. Ya teman-teman mungkin ada dalam kondisi yang debt collector, lalu misalkan mau berangkat ujian belum siap, gitu-gitulah kondisinya, ya. Nah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongannya Allah? Kapan keajaibanmu datang ya Allah? Gitu kan. Jadi ini SST nih, satu sama terhubung. Nah, apa penekanan Allah di sini? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sangat dekat. Sudah ada. Udah Allah siapin tuh. Barang nampak sederhana, tapi kita nggak sadar aja. Jadi isinya keluhan semua, yang ada malah nggak tampak itu sebagai sebuah keajaiban, gitu ya. Bahkan yang nampaknya nggak berguna sekalipun seperti bungkus permen, itu sebenarnya kalau kita udah level tertentu nanti ilmu magnet rezeki ini kita terima dan kita amalkan, antara bungkus permen dengan isinya itu udah nggak ada bedanya, udah sama. Nah, trainingnya Pak Nasrullah memberikan analogi yang baik sekali bahwa sudah nggak ada lagi bagi orang magnet rezeki itu ujian, cobaan, musibah, orang-orang yang nggak kita suka udah nggak ada lagi tuh. Yang ada mereka semua adalah bungkus permen. Itu mentraining kita loh bahwa akhirnya kita itu akan dapat akan dapat isinya seiring dengan kita sudah bisa menerima bungkusnya. Kenapa belum dapat isinya? Ustaz, saya setelah ilmu magnet rezeki bungkus doang yang didapat. Lah, kata-kata itu kan yang kata-kata yang mengeluh. Kata-kata indikasi orang yang belum lapang dada, ya kan? Kata-kata yang dia belum bisa menerima atas bungkusnya. Tapi kalau yes, alhamdulillah, saya dapat bungkus permen gitu. Ini nih yang gini-gini, ya, yang betul-betul ya akan mendapatkan isi permennya. Gitu. Jadi bukan hanya sabar, levelnya udah mensyukuri atas bungkus permen, mensyukuri musibah. Gitu. Dia fun saat tiap mendapatkan bungkus permen. Nah, sebelum level ke situ, ya kita yang penting udah nerima bungkus permen. Nah, maka Bapak Ibu teman-teman semua, bahkan tadi kalau cerita sirah tadi, ketinggian ilmu sombongnya orang kepada kita itu bisa jadi juga bagian dari keajaiban Allah, cara Allah. Ya. Nah, kembali ke tema kita sekarang. Kapan keajaiban datang? Ya. Nah, keajaiban itu sesungguhnya akan datang kepada kita ya saat kita ini teman-teman semua kembali kepada fitrah kita
Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita tuh lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah tuh bukan dari kata-kata yang dimaksud seperti halnya ya kalau letteran secara bahasa ya, fatara yafturu gitu kan. Lalu kita tahu istilah iftar ya, memecah puasa gitu kan, memecah puasa. Iftar pernah dengar ya kalau lagi bulan puasa gitu kan, iftar. Beda kalau takjil itu menyegerakan, takjil. Tapi kalau takjil iftar menyegerakan untuk berbuka puasa, memecah puasa. Maka iftar itu breakfast. Sebenarnya kalau selain puasa breakfast. Ya, semalaman suntuk kita nggak makan karena tidur, paginya breakfast. Nah, itu iftar. Ya. Nah, yang dimaksud lebih dalam fitrah ini adalah fitratullah, pecahan-pecahan ya keajaiban-keajaiban maha dahsyatnya Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Kita terbatas. Maka ada misalkan Al-Alim. Allah tuh maha mengetahui, maha yang punya ilmu gitu ya. Nah, pecahan-pecahan ilmunya Allah tuh dititipkan di kita-kita ini gitu. Ya, maka ada yang menonjol di beberapa hal tertentu gitu kan. Misalnya wal jabbar al mutakabbir. Nah, itu diperlukan tuh pecahan-pecahan fitratullah itu misalkan di tentara, di angkatan bersenjata gitu-gitu tuh. Tapi jangan sampai kepercayaan dirinya ini melebihi daripada kepercayaan Allah. Kalau overconfident bahaya juga, akhirnya naudzubillah jadi Fir'aun yang baru gitu kan. Nah, kembali teman-teman ke fitrahnya tadi bahwa fitrah kita sudah penuh keajaiban. Gimana nggak ajaib? Bayi baru lahir. Cuman owek-owek dikit dapat susu. Bener nggak Ustaz tadi? Owek dapat susu. Ya kan? Lalu dia menyenangkan semua orang yang melihatnya itu happy. Bawahnya pengen ngasih hadiah aja. Pengen nimang aja. Bayi itu. Yang dia nggak ngapa-ngapain. Owek dikit. Nah, kita kan sehari paling oweknya pulang. Paling kalau lagi dapat persoalan aja baru owek-owek ke Allah. Ya Allah, lagi dapat persoalan baru gitu kan, bermunajat, owek gitu kan. Ya. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu askar yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita akhirnya menjadi dewasa. Lah kalau bayi aja bisa memberi manfaat bahkan saat dia tersenyum, bagaimana dengan kita yang sudah banyak perisai rezeki bernama dosa ini? Yang udah balik, lalu banyak menumpuk perisai rezekinya. Maka jalan yang paling mudah adalah ya untuk agar keajaiban Allah itu segera datang, Bapak Ibu. Jangan kembali ya ke konsep lama kita, setelan lama kita yang ananiun, yang ego, yang egosentrik, yang penting diri sendiri, gitu kan? Abuse first, misalkan gitu kan? Kalau antrian seakan kita harus yang paling tepat pertama. Kalau disebut nama nggak disebut kita kecewa. Yang gini-gini nih, egois, ananiun, selfish, ini yang mengubur dalam-dalam motif ekonomi yang penting kita dapat sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Ini yang mengubur dalam-dalam keajaiban kita, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, ini yang membuat kita pertanyaan kapan keajaiban datang itu jawabannya makin jauh dan makin nggak terlihat. Gitu. Maka motif ekonomi ini harus kita switch. Gitu ya. Apalagi askar. Kita aja yang jadi SBM-er di sini sebagian, sobat bis magnet rezeki yang jadi trainer juga ada. Itu aja di switch ya, motif kita bukan hanya sekedar motif ekonomi dapat ujroh lalu dapat poin, itu mah udah bonus yang udah pasti Allah naikkan itu derajat kita. Allah pasti Allah naikkan gitu ya. Nah, maka kita switch nih, motif ekonomi yang ananiun, yang egois, terus yang penting apa yang aneh dapat gitu-gitu. Nah, ini apalagi askar, kita harus rapiin bener-bener ini. Dirapiin untuk apa? Ujungnya agar saat Anda menjadi pipa keajaiban, ikut basah pipanya. Gitu. Ikut basah pipanya. Maka, ya, mulailah dari sekarang, ya, buat orang tersenyum. BOT. Coba ulangin. BOT. Buat orang tersenyum. Coba. Nah, yang dibuka videonya. Nah, buat orang tersenyum. Mana senyum manisnya coba? Masya Allah. Mas Robi indah banget kalau dibuka gitu. Senyum dong Mas Robi. Masya Allah ya. Banyak teman-teman ketemu kemarin ya di Haromen ya. Sapa-sapa ya. Buat mereka tersenyum Mas Robi, Masya Allah ya.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, Allah yarham, ada guru kami, dulu namanya almarhum Al-Ustadz Dihiatul Maskon. Al-Ustadz Dihiatul Maskon ini orang yang sangat tawadhu sekali. Sepanjang hidupnya khidmah totalitas untuk pondok sampai beliau meninggal dunia. Ya, nah beliau guru saya dalam bahasa dan menyampaikan satu, bukan mafudot ya, kalimat yang bagus sekali. Ya, namanya mungkin ini adalah syair ya. Apa kata beliau? Ibtasim fad dunya tabtasim laka. Ibtasim fad dunya tabtasim laka. Coba bareng-bareng yuk. Ibtasim fad dunya tabtasim laka. Artinya Ustaz, jangan merokok, bukan ya. Artinya ya, tersenyumlah kamu, maka dunia akan tersenyum padamu. Wah, senang nggak kalau kita lihat kanan kiri kita, orang-orang tersenyum sama kita? Apalagi seluruh dunia. Dengan cara kita tersenyum dulu dong. Ya berikan even cuman satu senyuman manis untuk orang-orang kanan kiri kita. Ya, tersenyumlah, ibtasim. Ya, ibtasim. Ya, tabassam. Ya. Nah, maka Bapak Ibu teman-teman askar yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus menjadi orang yang bisa membuat orang tersenyum. Ya. Nah, banyak caranya, diantaranya dengan ya memuji tulus yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalau pelayanan amil zakat gitu ya, itu harus full senyum. Mereka yang nawarin bisnis aja bersolek habis-habisan memberikan penampilan terbaik, senyumannya itu senyuman pramugari kan. Padahal itu SOP, tapi nampak tulus, berarti SOP. Nah, bagaimana dengan kita yang askar di sini, amil zakat? Ya, mestinya kita sebagai pejuang-pejuang perusahaannya Allah nih, ini kan mulia banget teman-teman. Dibandingin ya Salesforce atau marketing-marketing di luar sana daripada perusahaannya manusia. Anda lebih mulia, gitu ya. Nah, maka saya pun menghimbau nih teman-teman juga yang SBMR, CTMR, kalau sudah berbisnis, ya kita berbisnis untuk perusahaannya manusia, sekarang yuk, ya Santren Khairuzikin sudah semakin melebar, sudah semakin besar, ya, dan maka kebutuhannya makin banyak. Maka itu apa? Peluang kita berarti makin besar. Itu maksud saya. Sama kayak Anda melihat misalkan dinar. Sekarang peluangnya makin besar, bahkan diburu-buru. Diburu, maksudnya bukan diburu. Diburu gitu kan. Kemana kita bawa dinar? Sini saya buyback aja. Nah sekarang peluangnya ini besar juga. Ya, peluang. Kalau dilihat peluangnya secara zahir, mungkin orang-orang itu akan berbondong-bondong jadi askar itu. Akan betul-betul bersungguh-sungguh betul ya dan memberikan pelayanan terbaik bagi askar dan membuat bukan hanya akhirnya santri tersenyum, para kiai asatidz tersenyum, juga mereka amilin itu para muzaki itu juga tersenyum. Gitu ya. Nah, pelayanan kita itu harus baik. Pelayanan kita harus membuat mereka terus tersenyum, bangun engagement, sapa-sapa. Ya, sederhana kan hal kayak gitu, tapi kenapa nggak banyak lakuin? Itu sederhana padahal. Ada dia ngupload konten apa, kita doakan, Masya Allah, anaknya misalkan wisuda, atau lagi main, kayak tadi Ustadz Ali pulang dari Dufan, Masya Allah bahagianya, simple, tapi itu buat Ustadz Ali tersenyum dalam hati saya, yes, gitu. Tapi kenapa nggak banyak yang ngelakuin itu? Ini kan something yang harusnya bukan MR banget gitu. Nah maka ini kita satu sama terhubung bercermin gitu ya, bercermin. Oh, keajaiban belum datang dan jawaban atas kapan keajaiban Allah datang ini belum segera terjawab karena orang-orang sekitar saya ini merengut lihat saya. Ya sayanya merengut terus, energinya nggak bagus. Kedatangannya tuh nggak ditunggu-tunggu. Kalau Anda jadi insan magnet rezeki, pulang ke rumah, datang ke kantor, itu langsung udah disambut itu. Abi, ayah, gitu kan? Gitu. Abi pulang. Tapi kalau anak-anak tiba-tiba main HP sendiri, istri nggak peduli, gitu kan? Papa pulang, dah tuh kopi. Masak apa mah? Tahu? Ambil kopi sendiri. Ini sebenarnya bukan salah istrinya, di kitanya sebagai suami gimana, gitu kan? Nah ini keseharian kita, gitu kan? Di kantor, gitu dan lain sebagainya. Maka jadilah orang
yang dengan perangai akhlaknya itu, karena dia suka tersenyum dan membuat orang lain tersenyum, kehadirannya di nanti-nanti, ya kedatangannya itu membawa berkah, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, teman-teman Askar semua, ya dari cerita dan dalil yang singkat tadi, mudah-mudahan membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa kapan keajaiban Allah akan datang, ya manakala kita membantu perjuangannya Nabi, ya dengan menolong agama Allah, ya. Perjuangan Nabi yang membantu siapa? Kalau tadi yang di Gua Tur siapa? Laba-laba sama burung merpati. Mereka aja yang nggak dikasih akal, ya, jadi penolong Nabi, membantu perjuangannya Nabi. Bagaimana dengan kita? Nah, ini mudah-mudahan menjadi palu godam untuk kita semua, semakin semangat ya membantu perjuangan Nabi, ya dengan membantu perusahaannya Allah, pesantren-pesantren, ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudian oleh Allah, diberikan kesabaran, ya, untuk akhirnya ya kalau kita semua ini sudah menjadi pipa keajaiban pasti basah. Ya pasti ikut basah juga, pasti ikut merasakan keberkahannya juga. Ya saya teringat banget bagaimana Ustadz Nasrullah itu juga pernah nyampein tuh Ustadz Ali ke saya sekitar 3 tahun 4 tahun lalu ya. Itu yang akhirnya mudah-mudahan ya akhirnya saya mau nggak mau nyemplung lagi gitu ya. Ya sekaligus mengambil amanah dari Kiai bahwa buat ya 1000 pondok gitu kan. Oh, apakah ini waktunya? Ya, tapi kan sudah ada garpu tala. Ya, umroh kemarin tuh otak saya 50% tuh udah bagaimana segera karena udah 2-3 tahun itu tanah yang di Subang belum kita mulai kan gitu saat tadi. Makanya jangan-jangan gitu kan saya keasikan ngurusin perusahaan manusia gitu kan, tapi yang ini belum gitu kan, takut dosa tambah dosanya gitu kan. Ya udah bismillah. Maka mohon doanya Bapak Ibu sekalian juga sekaligus di sini para guru juga hadir ya, bahu membahu kita satu sama terhubung ya, biar bagaimanapun ini adalah bukan milik saya, bukan milik Pak Nas sejatinya, bukan milik Ustadz Ali, bukan ya, justru kami adalah khodimul ma'had ya, khodimul ma'had ya, justru kami sini sebagai pelayan di perusahaannya Allah, dan status itu harus jauh lebih kita bersyukur bangga dibandingin status direktur utama, CEO, komisaris dan lain sebagainya. Anda sebagai askar, jika kita tidak cukup mumpuni ilmu agama atau ilmu untuk bangun pesantrennya, Anda pun bisa berbuat sesuatu untuk menjadi bagian dari khodimul ma'had dengan aktif dan progresif di askar menjadi amil zakat khairul razikin. Ya, dengan kita menjadi penolong Allah itu, maka pertolongannya Allah segera hadir. Biiznillah. Maka saat ditanya, mata nasrullah? Jawabannya apa? Inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah dekat, semakin dekat saat kita semakin aktif menjadi askar dan menjadi penolongnya agama Allah ya, dan meneruskan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang perlu didiskusikan, boleh silahkan sambil ngeteh-ngeteh manis di malam Jumat yang mulia ini. Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya kembalikan kepada Mas Khalid ya sebagai host kita pada malam hari ini. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas paparannya Ustadz Abus. Tadi disampaikan bahwasanya ternyata keajaiban belum datang itu ada 3 perisai rezeki tadi ya. Kita mengingat-ingat apa yang belum kita dapat, mengingat-ingat kegalauan masa lalu, dan mengingat-ingat nikmat orang lain. Ternyata ada 3 ganjalan itu dalam kehidupan kita. Barangkali ya kita introspeksi diri, kita muhasabah lagi, kita cermin ajaib lagi gitu ya. Dan kapan keajaiban akan datang? Manakala kita membantu orang lain, membantu perjuangan Nabi, membantu menolong agama Allah. Salah satunya dengan apa? Dengan menjadi askar ini termasuk bagian dari mendekatkan diri kepada Allah, menolong kepada agama Allah. Begitu, luar biasa. Baik, Ayah Bunda, kami beri satu kesempatan untuk bertanya sebelum kita ke kuis ya, ada kuis. Silakan Ayah Bunda, kami beri kesempatan bisa langsung raise hand-nya, nanti bisa langsung tanya, atau bisa tulis di kolom chat.
Silakan, ayah bunda. Bu Zulaiha Alting, sepertinya mau bertanya Bu Zulaiha. Saking jelasnya, akhi, Ya, makanya tanpa pertanyaan tinggal dipraktekkan sekarang. dipraktek. Membuat orang lain tersenyum. Seperti paling ajaib Mas Robi, Ustadz. Ah, Ajaib langsung berangkat ke Tanah Suci. Orang kalau ketemu Mas Robi selalu tersenyum, Ustadz. Masya Allah. iya. Bawaannya pengen senyum ngeliat Mas Robi itu. Apa resepnya, Ustaz? Mas Robi ini bisa jadi kayak gini apa resepnya di pondok? Makannya enak terus kayaknya ya. Ahli syukur Ustadz beliau. Masya Ah, Allah. Masya Selalu, Allah. selalu tersenyum, tersenyum. Mas Robi ada yang mau disampaikan nggak? Kayaknya udah buka mic, udah siap menyampaikan sesuatu. Silakan Mau Mas Robi, boleh, barangkali mau ada ikut tausiah boleh. cerita dari Tanah Suci untuk kita Iya, semua. ada cerita apa di Tanah Suci? Lihat burung merpati nggak? Bisa jadi itu merpatinya Rasul tuh. Jangan ente usir ya kalau lo ketemu. Banyak, Zat. Banyak. Burungnya, burung merpatinya banyak. Itu doang komentarnya. Burung merpati banyak. Ada yang lain? Barangkali ayah bunda ada yang mau sharing keajaiban atau mau menyampaikan pengalamannya, atau boleh juga tanya tentang askar, bagaimana bisa. Mumpung kita ada kesempatan, karena kita kesempatan bersilaturahmi ini hanya 1 bulan sekali, sisanya kita berkoordinasi melalui grup askar ya. Jadi kesempatan tatap muka, walaupun secara online ini hanya sebulan sekali gitu. Silakan jika ada yang ingin disampaikan, ayah bunda. Aman, Aman, alhamdulillah. Masya Allah aman. Cukup jelas berarti. Kuis aja. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Nur Aini dari Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustadz, maaf bagaimana caranya siar yang benar? Siar, maksudnya siar askar ya. Siar askar, siar. Yang benar ya. Kalau yang benar mungkin di sini pengurus yayasan ya yang lebih expert menjawabnya yang pas ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah em, bagaimana agar tercapai atau jalan itu terbuka gitu ya. Jalan terbuka artinya mencapai hasil gitu kan. Ida sodakol azmu wa duhas sabil. Ida sodakol azmu wa duhas sabil. Ya, kalau azam kita, motif kita, niat kita itu sudah benar, maka akan terbuka jalannya. Gitu. Maka ada pesan yang perlu kami sampaikan, jangankan ke askar, ke teman-teman sobat bis magnet rezeki, sering kami sampaikan apa setiap hari, setiap saat teman-teman yang udah ada di jalan keajaiban ini akan mudah teraliniasi dengan adanya realita kehidupan membuat kita akhirnya yang tadinya sudah di jalan yang lurus, di jalan keajaiban itu mencong kanan, mencong kiri. Maka cara Allah itu dengan kasih bungkus-bungkus permen itu biar balik lagi lurus gitu loh. Itu cara kasih sayangnya Allah, bentuk kasih sayang Allah sebenarnya. Gitu kan? Nah, maka saat itu ya, karena belum lagi ajakan teman-teman circle di luar dari magnet rezeki ya. Ustadz mic-nya ke mute Ustadz. Oke, Ya, sudah. Iya. ya. Nah, tadi sampai mana ya, Mas? Umut. Sampai mana tadi saya? Teman-teman Magnet rezeki. sudah ada ya di magnet rezeki gitu kan, di jalan keajaiban. Terus kita menyimpang gitu ya di jalan keajaiban ini ya karena satu dua hal, ke kanan, menyimpang ke kiri. Nah, cara kasih sayang Allah tuh biasanya kasih bungkus-bungkus permen itu. Itu saking sayangnya Allah loh dikasih bungkus permen. Kok bisa gitu saat? Ya nah, karena ada isi permennya gitu ya. Dan bungkus permen datang itu ya karena sebenarnya juga sekaligus mendetoks atas gaya masa lalu kita, gitu gaya hidup kita yang nggak benar. Maka daripada azab akhirat yang jauh lebih pedih, percepatan sebenarnya aja apa detox itu kan detoksi percepatan untuk dapetin keajaiban di dunia gitu ya. Nah, maha baik Allah di dunia diselesaikan, dibersihin. Kalau dari akhirat beda cerita, kita nggak ada waktu balik dan azabnya jauh-jauh lebih pedih dibandingin bungkus permen di dunia. Nah kemudian dalam prosesnya kita di jalan keajaiban itu, ya, nah itu aja gitu-gitu kan. Akhirnya niat yang tadinya udah bagus, azam yang sudah tadi mantep, nah kemudian nggak istiqomah. Nah,
Maka itulah pentingnya pertama tajdidun niyah. Tajdidun niyah. Boleh diketik nih. Tajdidun niyah. Saya ketiklah biar pas ya. Tajdidun apa artinya tajdidun niyah? Ya, nah dia ngetik tuh. Artinya adalah memperbarui niat setiap hari. Spiritual meter aja harus kita lihai. Teman-teman sekarang mungkin ada yang udah alumni training ya. Mohon maaf yang belum alumni ya ikutlah segera training market rezeki gitu ya. Kita harus lihai mengendarai kendaraan spiritual meter kita kan gitu kan. Tajdidun niyah, memperbarui niat ya. Semakin sering kita memperbaiki niat, nah semakin mudah Allah memperbaiki jalan-jalan yang tadinya tidak bagus jadi bagus. Gitu ya. Nah, maka itu pesan sih untuk saya khususnya usikum wa iyaya bittaqullah ya, bahwa penting bagi kita agar syiarnya benar. Pertama, azamnya dibenerin ya, motifnya dibenerin, jangan motif ekonomi semata. Ingat motifnya tadi ya, BOT buat orang tersenyum. Motif plus 6 itu kalau udah teman-teman udah level spiritual meter udah sampai alumni training, ingat-ingat plus 6 spiritual meternya gitu kan. Nah, dan itu tiap hari langsung tajdidun niyah, memperbarui niat gitu. Nah, biar sering-sering memperbarui niat dan istiqomah, ya kalau Ustaz Nasrullah sih kasih tips, gampangnya punya teman di jalan keajaiban. Ini rangkul bener nih, pegang bener, erat-erat nih, genggaman erat nih teman-teman satu dengan yang lainnya ini. Dan setan itu terus menyelubungi kita terus tuh, dikasih fitnah-fitnah apa, lalu akhirnya muncul aib teman kita, misalkan ya naudzubillah ya, tiba-tiba ada yang ngomong ke saya gitu kan, sama pimpinan nih kan, terus Ustadz Ali itu Ustadz Abus tuh gini mulai kan gitu kan, itu masuk tuh dari selubung-selubung kayak gitu setan tuh kan, langsung tajdidun niyah ya. Kalau udah niatnya lillah, kenapa saya harus risau dengan omongan orang? Kembali kan lillah katanya. Banyak orang sih ngomong ikhlas, saya ikhlas kok ngasih kamu misalkan. Tapi di pertengahan jalan kita sakit hati karena orang yang kita kasih itu air susu dibalas dengan air tuba, bahkan air comberan gitu kan. Ya. Nah, kalau ikhlas, ya kenapa kita risih? Kan katanya lillah. Bisa jadi keajaibannya bukan dari dia, balasannya bukan dari dia, tapi dari Allah melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka. So what? Kalau kita ngasih ke orang, orangnya nggak tahu balas budi, ya udah itu urusan dia sama Allah. Urusan kita kembali tajdidun niyah, memperbarui niat. Mudah-mudahan menjawab Allah SWT. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ada dari Bu Syarifah Aisyah. Bismillah, Afwan, izin tanya gimana menyeimbangkan untuk bisa terus bertambah ujrohnya dengan tetap menjaga niat tetap lurus untuk jadi pejuang agama Allah. Oh, ini sama ya, kurang lebih ya. Meluruskan niat antara mendapatkan ujroh dengan tetap menjaga niat lurus menjadi pejuang agama Allah. Saya tuh suka nih Mas Khalid ya, suka Ya. dengan nyampainya Ustadz Lukman apa ya. Ibarat kita itu kalau membelakangi Bayangan. matahari gitu ya, Ya. membelakangi matahari gitu ya. Kan bayangan kita itu ngikut atau malah kita ngikut bayangan atau bayangan ngikut kita biasanya. Membelakangi matahari berarti bayangannya di depan kita ngikut bayangan kita. Nah sekarang kalau kita menuju ke cahaya sekarang, istilahnya matahari kan cahaya, menuju cahaya, ya kan? Nah pasti bayangan itu akan ngikutin kita kan? Sebaliknya bener ya? Betul. Maka tujuan kita kalau udah lillahi ta'ala, menuju ke cahayanya itu, ya dunia itu ibarat bayangan, maka dunia, ujroh, SGS, udah pasti akan ngikut, percaya deh. Itu saya takjub loh teman-teman, WR itu, WR kita top 1, top 2, top 3 itu bukan rahasianya, bukan yang di market risk itu kerennya gitu. Ada bisnisnya gitu ya, pengembangan usaha kita gitu kan di komunitas biar hidup dan menghidupi gitu ya. Tapi para top ini itu rahasia kesuksesan mereka menjadi top lalu ikut SGS. Tahun depan nih ada Eropa, ada Turki, ada Bali gitu ya. Reward itu semudah ngikut gitu aja kayak bayangan ngikut kita. Ternyata
top ini rahasianya apa? Pertama, teman-teman. Pandai bukan hanya membuat orang lain bahagia dan tersenyum, tapi membuat Allah bahagia. Apa? Rajin tahajud. Mereka ahli tahajud. Ahli tahajud. Gitu. Kemudian pagi menyingsing, ya, mereka mencintai self reward, mengisi tabung cinta kebahagiaan dengan penuh dengan rasa syukur. Lalu dengan tabung yang sudah penuh rasa syukur nih, baru mereka menebar kesyukuran kebahagiaannya ke teman-temannya, ke timnya, semangatnya diinjek. Ya gimana kita membagiin orang lain, diri sendirinya di sini tangkinya belum bahagia, isinya masih kering gitu. Simpel kan? Logik banget kan? Maka malam minta power dari Allah, pagi isi dengan penuh syukur power kita buat bahagia. Olahraga itu juga buat bahagia loh, gitu kan? Olahraga, olah rasa, gitu kan? Nah kemudian saat olah rasio, sambil kita kerja, sambil mikir, sambil apa, buat bahagia teman-teman siapapun tim kita. That's it. Ya kalau mau bayangan tadi dunia SGS Ujroh itu ngejar kita, itu rahasia. Kejar cahayanya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Atau sharing boleh. Poin apa yang didapat? Poin view of poinnya yang didapat boleh. Jadi nggak hanya diketik, silakan. Ya untuk keseimbangan tadi intinya Bu Syarifah ya. Ya betul. Keseimbangan itu penting loh. Titik seimbang itu penting. Cak Nun pernah menyampaikan. Saya ingat banget kata-kata beliau itu. Tambahan ilmu sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Al-jannah tahta akdamil ummahat. Artinya apa? Ini sering banget nih hadis ini disampaikan. Surga di bawah telapak kaki Ibu. Kaki ibu, kaki umi gitu ya. Nah, hadis ini untuk siapa? Pertanyaan saya, hadis ini untuk siapa? Untuk siapa hadis ini? Untuk anak atau untuk ibu? Atau untuk orang tua? Untuk anak. Untuk anak. Nah, mayoritas untuk anak, ya kan? Akhirnya kita mengejar restu ibu, gitu kan? Buat bagaimana? Nah, terus untuk ibu fungsi nggak di sini? Mestinya sih fungsi. Kalau kita melihat segala sesuatunya dengan titik keseimbangan, maka bagi ibu itu melihat hadis ini bahwa seorang ibu bagaimana caranya memberikan kesempatan surga bagi anaknya itu seluas-luasnya. Nah, kita kan hanya pakai hadis ini sebagai kalau ibu itu kamu anak itu makanya berbakti sama orang tua. Nih, lihat surga di bawah telapak kaki ibu. Ini kurang bijak melihat hadis ini hanya sekedar mengajarkan anak seperti itu. Bagi ibu, cerminnya adalah bagaimana caranya seorang ibu dengan doanya, dengan restunya itu memberikan peluang sebesar-besarnya. Seperti halnya ibunya Imam Sudais yang anaknya ya memberikan ujian bagi ibunya saat sidangan sudah disiapkan lalu diberikan pasir di atas sidangannya itu ya. Nah, sang ibu ya tadinya pengen marah gitu kan, meluap emosi, tapi karena ngerti betapa sakralnya kata-kata ibu ini menjadi sebuah doa, maka di situ sumpah serapahnya jadi doa yang nyata. Kamu akan jadi imam para imam Masjid Haramain, Masya Allah. Ya. Nah, sama tuh titik seimbang ini juga dunia akhirat. Makanya doa sabu jagat kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Pak Anas pernah menyampaikan, jadilah orang yang berprestasi. Nggak titik di situ, kebanggaan Allah dan Rasulnya, gitu kan? Ya, prestasi SGS, kebanggaan Allah dan Rasulnya tapi gitu. Jangan cuman juga pengen cari kebanggaan Allah dan Rasulnya tapi dunia nggak prestasi. Itu juga nggak tepat memahami ya hadis bahwa dunia mal'unah mal'un ma fiha. Ini panjang lagi nanti nih. Ya, pokoknya pentingnya kita itu untuk menemukan titik keseimbangan dari setiap apapun. Bagaimana siap dipimpin, siap juga memimpin. Saya harus siap memimpin teman-teman yang ada di Makan Center. Tapi juga saya harus siap dipimpin oleh Ustaz Nasrullah dan yang lainnya, gitu-gitu ya. Nah, gitu tuh, itu udah pasti. Mau bos kayak apapun, mau pemimpin presiden kayak apapun, punya pemimpin di atasnya nggak? Pasti terus punya. Jadi, itulah enaknya kalau kita bisa menemukan titik keseimbangan dalam hidup kita. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa Ustadz, malam ini dalam banget kajiannya, ilmunya menjadi tambahan buat kita, tambahan semangat, motivasi lagi buat Askar bahwasanya jadi Askar itu bukan sekedar amil zakat berarti ya, bahkan bisa menjadi bagian dari menolong agama Allah, memperjuangkan
membantu perjuangan Nabi, luar biasa. Baik Ustadz, karena sudah pukul 9 kurang, insya Allah kita cukupkan pada malam hari ini. Dan ada tambahan Ustadz dari Ustadz Ali, barangkali, untuk sebagai closing statement, Cukup, tinggal dipraktekkan. tinggal dipraktekkan, luar Buat orang lain tersenyum. Senyum Ustaz Abus, Masya Allah. Masya Allah. Antum yang ngajarin Ana Ustaz. Masya Allah. Ya, salam. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Oh Ustadz iya. Abus Alimi atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada silaturahmi askar berikutnya, insya Allah bulan depan. Siapakah pemateri pada bulan depan? Kita tunggu bulan depan, insya Allah ya, Masya Allah. Baik, izin Ustadz, tadi kita di awal sudah menjanjikan di akhir ada hiburan sedikit untuk kuis. Saya sampaikan kuis untuk pada malam hari ini untuk ayah bunda sekalian. Sebentar saya persiapkan. Hmm, ya, silakan ayah bunda bisa masuk ke link yang ada di layar ya. Sebentar saya bukakan. Hmm, Oke, asik nih. Hadiahnya dinner ya Ustaz ya, Ali ya? hadiahnya MR Gold Ustadz. MR Gold Ustaz. Dari Ustaz Abus. Allah. Enggak Ustaz. Ada Ustaz. Udah. Silakan Maksudnya Bapak Ibu MR Gold yang bisa kita... masuk melalui link yang saya share di kolom chat atau bisa di layar tersedia QR code, bisa di scan di situ. Silakan untuk masuk ke link tersebut. Nanti Saya ikutan ah. ya Ustadz Abus boleh ikutan. Silahkan Ustaz. Ya nggak boleh tim panitia. Nggak boleh ya. Ntar Mas Robi menang. Oke, sudah masuk satu orang, Bapak Andi. Silakan Bapak Ibu lainnya. Oh, sudah masuk Bapak Septa. Ini yang bulan lalu dimenangkan oleh Ibu Anita. Luar biasa. Bu Andi tema dahsyat. Anaknya menang, ibunya menang. Keren itu. Ya, masih ditunggu ya. Sampai kurang lebih dari 15 peserta kita mulai. Sudah masuk 7 peserta, 8. Ada Bu Nurul, Bu Eka, ada Bu Fiska juga ikut. Masya Allah, luar biasa. Ada Mbak Iseng beliau. Supriyanto, Ustadz Abus. Berpotensi 2 berarti ya? Berpotensi dua. Ini kuisnya seputar askar, seputar ada siroh juga, ada seputar MR juga. Durasinya sejam kan, Mas? Durasinya, oh, Masya Allah. Nanti waktunya 2 menit. Setelah 2 menit Oh, nanti akan muncul peringkatnya. Gitu. Ya, mungkin masih loading ya. Oke, 11. Sebentar lagi kita mulai. Atau perlu saya share di grup ya mungkin ya. Sebentar. Ini para askar semua kan? Yang belum askar segeralah bertobat pertama. Dua, daftar. Linknya ada di komen tuh. Ambil zakat ke Rozikin. Askar semua Ustadz. Ini memang di share-nya hanya di grup Askar Ustadz. Tidak umum. Nah, dapat apa aja nih Ustaz Ali kalau askar? Yang pasti satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustadz. Kedua dapat keajaiban karena memuliakan orang lain membuat santri tersenyum. Bahkan guru juga tersenyum. Nah. Yang menariknya juga bisa nambah poin Ustaz ya. Nah, Iya betul. Nah ini. keajaibannya Ayah Bunda tadi sampaikan Mbak Elis tadi sekalian nih ya. Ada kenaikan tuh kan poinnya 50% dari sebelumnya. Berapa? 50% naiknya. Wih, jadi Ustaz. Jadi lebih cepat untuk ke Bali insya Allah. Wah, Lebih cepat untuk Bali SGS. semakin dekat. ini foto-foto ya spesial di sana ya, spesial askar ya. Ya. Gimana kuisnya? Ada siapa sekali? Baik, sudah 16. Baik, kita mulai.
eh, sudah 16 orang, nanti yang nggak masuk berarti nggak ikut. Mohon maaf. Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah mulai masuk peringkat Ibu Inawati, peringkat pertama, disusul Ibu Nurul Arifat. Mas Supriyanto naik langsung peringkat pertama, luar biasa. Wah, wanita mulai kelihatan, mulai kelihatan naik lagi wanita. Oke, sudah berjalan 1 menit lagi. Sudah iya. Dua puluh detik lagi. Baik, Wow, 10, Rizka nomor 1. 9, 8, 7, 6, Berli. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ini yang menang. Woi. Ya, ini gimana ini? Gimana Satu nih? dapat 2 ini. Tapi saya pasang nomor 2. Sekarang Menangnya Bu Fiska, nomor 2 Ustadz Abus, dan nomor 3 Teh Shirley. Luar biasa. Gimana nih Ustadz Ali? Sah? Sah. Sah, alhamdulillah. saya berikan hadiahnya untuk dan Bu Fiska ke bawah. Ada Bu Aisyah dan Bu R. Ya, betul. Erni, Teh Erni. Shirley. Iya, Teh Shirley. Aisyah Teh dan Shirley. Baik, berarti 3 besarnya turun ke bawah Tat ya. Teh Iya. Shirley, Ibu Bu Fiska Aisyah, malah paling sih pengen hadiah dan juga. Bu Ermi. Ya, terima kasih. Iseng-isengan aja bro ini. Mantap. Seru-seru. Patut diikutin di Zoom-Zoom lainnya. Baik, Iya. terima kasih Ayah Bunda. Nanti untuk pemenang akan dihubungi oleh admin kita, dihubungi oleh Mbak Elis. Juara pertama tadi akan mendapatkan MR Gold, dan 2 ketiga akan mendapatkan hadiah hiburan berupa saldo e-wallet ya, GoPay atau OVO. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Ustadz Abus dan Ustadz Ali Murtado atas pemaparannya pada malam hari ini, atas tausiahnya, atas motivasinya dan ilmunya pada malam hari ini, dan juga ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih atas keistiqomahannya menjadi amil zakat khairul razikin. Masya Allah. Baik, kami Barakallah. akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.